Halo, bertemu lagi dengan saya. Setelah mengetahui mengenai aplikasi pengembangan organisasi dari berbagai sudut pandang, video kali ini akan membahas aplikasi pengembangan organisasi dari sudut pandang Human Resource Management. Teori yang akan saya ambil adalah Human Resource Architecture. Apa itu Human Resource Architecture? Dan apa hubungannya dengan pengembangan organisasi akan dijelaskan berikut ini. Dalam ilmu manajemen, organisasi dapat melakukan pengembangan sumber daya atau yang biasa disebut human capital untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pekerjaan. Karenanya, mereka menggunakan beberapa model pekerjaan atau employment model seperti pekerja penuh waktu yang biasa disebut full-time worker, pekerja paruh waktu, part-time worker, pekerja lepas atau casual worker, pekerja kontrak, pekerja outsourcing, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar organisasi dapat mengurangi biaya dari segi biaya gaji, tunjangan, dan sebagainya, karena masing-masing employment model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pekerja lepas misalnya tidak dapat menerima cuti, tunjangan jabatan, atau mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya. Namun, hal ini dirasakan masih kurang untuk meningkatkan kinerja, kesejahteraan, dan efisiensi organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka human capital lebih digalakkan agar organisasi dapat lebih meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan talent karyawan yang sudah ada saat ini. Pengembangan human capital dianggap dapat lebih meningkatkan stabilitas dan dapat lebih diprediksi, sehingga organisasi dapat lebih berkoordinasi dan mengontrol sumber dayanya. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan Human Resource Architecture. Human Resource Architecture dibentuk berdasarkan beberapa pendekatan teori, yaitu teori ekonomi, teori organisasi, manajemen strategik, dan ilmu manajemen itu sendiri. Human Resource Architecture membahas mengenai pertimbangan strategi organisasi untuk meningkatkan sumber dayanya, yaitu dengan memperhatikan value dan uniqueness sumber daya. Dari nilai dan keunikan tersebut terbagi menjadi 4 model pengembangan pekerjaan, yaitu internal development, akuisisi, kontrak, dan alliance. Selain membagi model pekerjaan, Human Resource Architecture juga menjelaskan mengenai hubungan pekerjaan atau employment relationship. Hubungan pekerjaan ini, bila dalam ilmu psikologi, lebih mengarah pada psychological contract, di mana individu memiliki penilaian tersendiri terhadap organisasi tempatnya bekerja mengenai janji-janji yang diberikan organisasi kepada karyawannya. Bila seseorang karyawan merupakan karyawan tetap, maka organisasi akan cenderung memberikan psychological contract yang lebih baik daripada karyawan tidak tetap. Organisasi kemudian dapat memberikan support dan kontribusinya sehingga seluruh karyawan mendapatkan keadilan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan. Setiap kuadran pada Human Resource Architecture menggambarkan tingkat value, uniqueness, model pengembangan pekerjaan, dan juga hubungan pekerjaan. Semakin tinggi value dan uniqueness dari seorang karyawan, maka organisasi harus dapat melakukan pengembangan karyawan tetapnya sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai tujuan organisasi dengan penuh komitmen. Tentunya, organisasi harus memberikan timbal baliknya dengan adil. Dalam perkembangannya, Human Resource Architecture mengubah value human capital menjadi lebih knowledge-based atau berdasarkan pada kemampuan individu berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Disinilah peran intervensi pengembangan organisasi menjadi lebih penting.
Salah satu intervensi yang dapat dilakukan dalam pengembangan organisasi adalah intervensi talent management, yaitu intervensi untuk mengembangkan talent. Dalam hal ini adalah karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang lebih. Talent seperti inilah yang kemudian harus diarahkan oleh organisasi. Caranya dengan memberikan psychological contract yang baik, menjanjikan bagi setiap talent. Psychological contract yang dapat diberikan adalah kesempatan untuk mengembangkan diri dengan menerima training dan development. Diberikan kesempatan untuk mengatur pekerjaannya sendiri atau manajemen by objective, pemberian reward yang cukup tinggi agar mereka dapat tetap menjaga kinerjanya. Selain itu, coaching dan mentoring juga harus dapat diberikan untuk membantu talent mengatasi masalah pribadi agar mereka bekerja lebih konsisten. Selain itu, talent juga dapat diberikan bekal agar dapat menjadi pemimpin yang baik bagi kepentingan organisasi. Semua human resource intervention tersebut dapat digunakan agar karyawan yang berpotensi dapat memiliki nilai lebih dan juga keunikan tersendiri. Hari ini tentunya akan membantu organisasi menjalani dan mencapai tujuan berdasarkan strategi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi akan berhemat dari segi biaya rekrutmen dan seleksi, karena mereka mengambil karyawan-karyawan yang sudah ada dan sudah bekerja pada organisasi untuk lebih dikembangkan dengan baik. Tentunya, karyawan juga harus memiliki komitmen yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam menghubungkan antara pengembangan organisasi dan human resource management, khususnya human resource architecture. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.